Dadah. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pada selamat pagi teman Pro 2, teman Pro 2. Sesuai tadi dengan janji J, kita bakalan kedatangan bintang tamu yang luar biasa di pagi hari ini. Bakal memberikan sebuah inspirasi buat para pemuda-pemudi di Kalimantan Utara, terkhususnya bagi para perempuan nih ya, siapa tahu bisa mengikuti nanti jejak bintang tamu kita yang telah hadir di studio Pro 2 Tarakan. Dan teman-teman, FYI buat kamu yang pengen menyaksikan semua program kita, mendengarkan juga dialog di pada hari ini, kamu bisa banget nih langsung dengarkan di aplikasi kita di RRI Digital yang bisa kamu download di Play Store ataupun di App Store kamu yang berada di handphone kamu. Dan ini dia sudah kedatangan bintang tamu luar biasa kita dengan Kak Herianti. Halo Kak Herianti. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pagi tadi udah disambut rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang memberikan nikmat hujan yang begitu adem. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya untuk pagi hari ini? Ya, bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Kakaknya gimana? Alhamdulillah. Udah semangat banget buat memberikan udah berdialog untuk memberikan inspiratif kepada teman-teman Pro 2. Mungkin Herianti bisa sapa dulu nggak sih teman-teman kita di Pro 2 FM Tarakan yang menyaksikan dialog kita di pagi hari ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua teman-teman RRI Pro 2 Kota Tarakan khususnya ya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kemudian bisa terus memberikan dampak nyata untuk diri kita sendiri dan juga masyarakat luas umumnya. Amin. By the way, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Kak, ini saya manggil apa nih? Kak Herianti, nama panggilannya apa sih biasanya? Boleh, Kak Her biasanya Kak orang Her manggil ya. saya Kak Her. Oh, Kak Her. Kak Her. Ini Kak Her, aktivitas kesehariannya ngapain aja di Kak Her sebelum kita berdialog lebih lanjut? Alhamdulillah saya mengajar, kemudian ongoing juga kuliahnya. Oh, masih kuliah berarti? S2-nya. Oh, S2-nya, Masya Ya, Allah. alhamdulillah. Jadi sembari ngajar itu sembari menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Oke, jadi nanti ini kan berarti sarjana hukum ya, S1 ya? Ya, alhamdulillah. Nanti bakal lanjut S2 nanti bakal apa nih Kak? Sama general juga. General juga ya? General berarti juga. nanti menjadi MH nih? Amin, insya Allah. Dan untuk sekarang berarti nanti bakalan out dari Tarakan atau stay di Tarakan, kuliahnya itu seperti apa nih? Bakalan out nanti insya Allah. Mungkin kemungkinan insya Allah bulan depan kita akan berangkat untuk menyelesaikan studi S2 itu. Kira-kira di mana tuh Kak? Di Makassar. Makassar ya? Ya, Oke. alhamdulillah. Semoga lancar ya. Amin ya Allah. Nah teman berdua, amin. Nah teman berdua, berhubung kita sudah kedatangan salah satu dai muda di Kota Kaltara, khususnya di Kota Tarakan ini. Sebelumnya kita pengen lebih ngobrol tentang perjalanannya Kak Her, bisa sampai masuk ke kategori dai termuda nih di salah satu Kaltara, seperti apa nih Kak? Mungkin bisa diceritakan track recordnya seperti apa? Ya baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa ini. Masya Allah. Jadi kalau untuk terjun di dunia dakwah, alhamdulillah itu sudah kita lakukan ya, karena memang dakwah itu adalah kewajiban kita dan setiap kita wajib menyampaikan itu, seperti itu. Jadi sebenarnya dai ataupun ustazah itu sebenarnya hanya formalitas panggilan saja. Tapi intinya kita semua adalah penyampai kebaikan. Karena apapun yang kita sampaikan, kebaikan sekecil apapun yang kita sampaikan itu sudah termasuk menyampaikan kebaikan, itu sudah termasuk dakwah. Jadi dai muda, alhamdulillah ini adalah program dari Subdit Dakwah Kemenak Republik Indonesia. Itu kegiatan dari Kemenak yang dimana mewadahi kami para dai-dai ini di seluruh provinsi, khususnya di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah Kalimantan Utara termasuk saya dari Tarakan dan juga rekan saya Muhammad Iqbal Maulana SAG itu dari Nunukan. Jadi dari delegasi dari Kalimantan Utara tuh ada dua orang. Ya. Halo Iqbal. Halo Iqbal, lagi dengerin gak nih? Mudah-mudahan dia dengar.
By the way, memang dari kecil emang suka memberikan atau mendengarkan kultum gitu atau seperti apa nih Kak? Atau memang di usia-usia berapa gitu udah mulai ketertarikan? Sebenarnya kewajiban sih kita sebagai betul. umat muslim, tapi kan ada terkadang kesukaan, kegemaran mendengarkan dakwah biar nggak ngantuk apa segala macam. Soalnya kan biasa saja ini kadang kalau kita dengerin dakwah tuh kan kadang ada ngantuknya Kak ya. Nah ini Kak Herni dari usia berapa kira-kira udah semangat banget nih untuk mau dengar dakwah, terus udah di usia berapa udah memiliki keberanian menyampaikan dakwah-dakwah. Ya, alhamdulillah. Jadi terjun di dunia dakwah itu sebenarnya berawal dari kita sering ikut organisasi sebenarnya. Ketika kita sering ikut organisasi, kemudian tampil di depan umum, belajarlah public speaking. Oke. Kemudian setelah itu, alhamdulillah, RRI khususnya sering mengadakan lomba. Oh iya. Ya, dan alhamdulillah selalu ikut dan alhamdulillah selalu menang. Alhamdulillah. Ya, jadi mulai dari situ sebelumnya juga alhamdulillah sudah sering ngisi di beberapa majelis taklim ibu-ibu misalnya atau ke sekolah-sekolah, biasanya menjadi motivator di sekolah-sekolah. Alhamdulillah. Kemudian dipercaya juga untuk biasanya ketika bulan Ramadan itu mengisi di masjid-masjid misalnya kayak gitu. Jadi mulai tertarik itu sebenarnya mungkin dari SMP ya, bukan tertarik di dakwahnya tapi bagaimana untuk tampil di depan umumnya mungkin. Oke. Karena SMP itu pengalaman organisasinya menjadi seorang ketua OSIS. Benar. Jadi dari situlah belajar, oh seperti ini ya cara ngomong di depan umum, Nah, alhamdulillah mungkin jalannya Allah memberikan saya kemudahan untuk bisa dari belajar public speaking itu ranahnya ke dakwah gitu. Ranahnya ke dakwah mungkin seperti jadi dibentuk dulu mentalnya ya untuk berani tampil di publik, habis itu betul. mungkin lebih ke konsentrasi tentang dakwah gitu ya. Betul. Sembari belajar juga, sembari terus belajar. Benar. Setelah dipercaya mewakili Kalimantan Utara di acara Kemenak R ini, boleh diceritakan dikit nggak nih Kak Her? Atau banyak pun nggak apa-apa deh. Bagaimana perasaan Kak Her waktu itu? Waktu Kepilih nih sebagai delegasi. Ya, alhamdulillah bersyukur sekali. Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan teman-teman luar biasa di sana. Kemarin itu ada seluruh Indonesia ya, waktu itu ada 200 peserta. Kan yang mendaftar itu 600. Alhamdulillah kepilih 200 termasuk saya dan rekan saya Iqbal itu tadi. Ketemu dengan teman-teman itu, kemudian tiba di Jakarta waktu itu karena kegiatannya di Jakarta selama 2 pekan, alhamdulillah. Jadi perlu saya ceritakan sedikit, 5 hari itu kita materi, selebihnya kita praktek. Itu jadi, lokasinya di Jakarta? Di Jakarta waktu itu, kemarin di Jakarta. Kemudian alhamdulillah bersyukur banget. Kenapa? Karena menemukan insight baru yang luar biasa di sana. Seperti apa tuh Kak insight barunya? Pertama, kita ketemu dengan orang-orang hebat. Contohnya teman-teman dari dai-dai ini, ada yang kiai, maksudnya anaknya kiai, ada yang Gus, maksudnya ada yang Hafizah, itu suatu yang luar biasa gitu, memberikan kita motivasi bahwa wah, di cahaya mereka yang mungkin 100 watt dibandingkan kita yang mungkin 5 watt itu alhamdulillah tetap bersinar karena di antara orang-orang yang luar biasa ini, di antara orang-orang soleh ini. Dapat auranya lah dari mereka ya. Auranya dari mereka seperti itu. Terus insight yang selanjutnya adalah materi yang luar biasa. Kita diberikan pembelajaran yang sangat luar biasa bahwa berdakwah itu bukan hanya tentang berdakwah, tapi bagaimana cara kita memberdayakan umat. Memberdayakan umat, seperti apa cara kita menyampaikan, kemudian di era digital yang sangat luar biasa benar. Apalagi kita yang masih muda, serba kalau di sekarang ini serba ada ya, karena digital kan tadi. Betul. Itu. Jadi challenge-nya memberikan dakwah di era digital ini seperti apa? Tantangannya itu luar biasa ya, karena kita menggunakan digital. Kemudian di Indonesia kan salah satu entah pertama apa kedua apa keempat ya pengguna Android, pengguna Instagram atau TikTok tertinggi gitu. Jadi anak-anak muda sekarang ini lebih scroll apa segala macam. Nah, kita yang dai-dai ini punya strategi untuk apa? Untuk bagaimana caranya konten-konten ini kita isi
di sosial media kita agar apa? Agar adik-adik ini, teman-teman kita itu bisa mengakses. Jadi lewat FYP-nya mereka lah Iya, gitu ya. seperti itu. Jadi ada hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Oke. Karena di sosial media kan juga banyak hal-hal negatifnya. Jadi di mana kita memberikan sesuatu yang baik untuk mereka, edukasi sesuatu yang baik. Karena kan di zaman dulu saja ketika kita mencari hadis, ketika kita mencari satu hadis, kita harus berjalan jauh melangkah. Tapi sekarang satu jari kita sudah bisa mengakses hadis. Benar. Seperti itu. Jadi itulah cara-cara kita di era digital ini. Tentu pasti ada tantangannya. Tantangannya apa? Ya itu tadi, ada pro dan kontra dan lain sebagainya lah. Mungkin itu sih. J pengen flashback nih. Tadi kan ada 400-an yang mendaftar ya, 600-an ya. Iya 600-an. 600-an, terus tuh kepilih sekitar 200-an. Itu waktu kepilih tuh apa sih yang langsung terlintas di benaknya Kak Her tuh yang kayak aduh ini after this bakal ngapain nih gitu. Bisa diceritain gak momen-momen serunya? Iya. Jadi alhamdulillah ketika sebenarnya nggak tahu juga kalau misalnya akan ke Jakarta. Untuk berarti sebelum yang 200 ini tersaring masih stay di kota masing-masing. Iya, masih stay di kota masing-masing. Kita daftar melalui delegasi wilayah masing-masing ya. Bisa diceritain gak Kak Her step by stepnya untuk mengikuti kegiatan tersebut? Kemarin tuh memang alhamdulillah kegiatan tersebut itu diadakan Subdit Dakwah Kemenak dan PNS Kemenak kan waktu itu. Nah, jadi alhamdulillah saya kan nggak tahu tentang informasi itu. Itulah saya bilang Allah menunjukkan jalan kebaikan kepada kita. Masya Allah. Jadi teman-teman saya itu yang memberikan informasi kepada saya. Saya nggak tahu tentang informasi itu. Ada beberapa waktu itu teman saya ikut Kak, ikut. Terus kemudian orang tua juga, terus rekan juga ikut. Jadi semuanya itu memberikan informasi yang sama. Saya bilang mungkin ini caranya Allah kali ya. Ya udahlah, daftar. Kemudian setelah daftar itu kita ada buat esai tentang pemberdayaan ekonomi umat pada saat itu. Terus yang kedua kita buat video. Video kenapa kita pengen banget ikut calon pembibitan dai muda ini. Nah, saya melakukan video itu, tag video, kemudian dari tag video itu mungkin disaring karena kan ada 600 peserta. Dan 600 peserta, alhamdulillah video saya mungkin masuk. Dan alhamdulillah terpilih. Oh, jadi memang langsung ditesnya di pusat sana ya? Iya, langsung dari pusat sana. Oke. Jadi pada saat langsung misalnya nih, waktu langsung kepilih, kira-kira respon orang terdekat siapa yang pertama kali dihubungin nih? Yang pertama kali dihubungnya itu tentu karena enggak nyangka, alhamdulillahnya ketika lolos itu alhamdulillah lolos, berarti alhamdulillah intinya lolos aja gitu. Tapi nggak tahu step selanjutnya itu adalah ke Jakarta, itu nggak tahu. Step ke Jakarta nggak tahu. Nah, saya ngasih tahu pertama kali itu adalah Bapak Ustadz Hamzah SAG selaku takmir Masjid Al Muhajirin. Karena juga salah satunya yang memberikan saya informasi itu beliau. Salah satunya. Jadi saya kasih tahu lah ke beliau, alhamdulillah Pak saya lolos gitu. Tapi saya nggak tahu kalau misalnya mau pelatihannya itu di Jakarta, belum tahu. Jadi memang persiapannya berarti ini kemarin tanggal berapa ya? Tepatnya kegiatannya? Tanggal 4 kemarin. Tanggal 4 di Juli. 4 Agustus. 4 Agustus. Baru. Bulan ini? Iya, bulan 4 ini. 4 Agustus berarti sampai tanggal 14 ya, gitu. Makanya jadi lagi semangat-semangatnya. Lagi semangat-semangatnya. Karena masih happening gitu kan. Bisa diceritain nggak mungkin rundown kegiatannya apa aja dari bangun sholat subuh sampai selesai kegiatannya? Iya. Kegiatannya itu luar biasa banget ya memang. Subdit Dakwah Kemenak ini khususnya Republik Indonesia memberikan kita fasilitas dan mewadahi kegiatan kita. Itu selain kita tahu bagaimana caranya menyampaikan dakwah dan lain sebagainya, kita dibentuk dari berbagai provinsi yang tadinya datang sebagai calon pembibitan dakwah, pulang sebagai keluarga. Masya Allah. Karena apa? Karena kita ada bagian-bagian part-part yang dimana kita jadi satu kelompok dari berbagai daerah, dari berbagai kepala, dari berbagai background yang berbeda, kemudian kita disatukan dalam kegiatan tersebut. Itu luar biasa. Itu luar biasa sekali. Kemudian setelah itu
kegiatannya itu ya pasti ibadah, nggak bisa ya ketika Iya. pasti ibadah. Kemudian kita mendengarkan materi-materi yang sangat luar biasa padat sekali, dan memang benar-benar padat. Kita digembleng untuk benar-benar ikut kegiatan tersebut dengan hikmat, dengan baik, alhamdulillah. Terus kemudian 5 harinya itu tadi materi, 5 harinya itu adalah praktek, magang, magang di pondok pesantren yang ada di Jawa Barat pada saat itu. Disebarin atau satu Ya, pondok aja? Disebarin. Disebarin. Kalau tidak salah 6 pondok pesantren. Nah, pesantren. Ya. Kayak dapat di pondok mana nih? Saya dapat pondok di Al-Fat. Alfat. Pondok Zikri Al-Fat. Ini mohon maaf nih, ini berarti Jawa Barat, Sukabumi. dipisahin ya antara yang kaumnya si laki-laki sama si perempuan ya. Kita dijadikan satu, jadikan satu di dalam magang tersebut, laki-laki dan perempuan, karena perempuan itu cuma 60 peserta 60 saja. peserta. Iya, 60 peserta iya. Jadi kalau tadi Kak yang temennya Kak Heri yang dari Nunu kan siapa namanya? Iqbal. Kak Iqbal tuh satu kelompok nih berarti. Beda-beda. Oh, beda ya. Iya, beda. Jadi kita tuh berbaur dengan teman-teman Sunda, teman-teman Sulawesi, gitu. teman-teman Aceh. Luar biasa banget, teteh gitu ya. Berarti udah bisa ngomong cenah nih. bisa. Alhamdulillah. Karena kemarin dari Pondok Pesantren Al-Fat itu di Jawa Barat, Sukabumi. Jadi alhamdulillah ketemu teteh-teteh yang luar biasa di sana, akang-akang yang luar biasa. Jadi terikut lah. Sampai saya disangkain orang Sunda, enggak, saya orang Tarakan. Oke. Sempat nggak sih kan tuh menemukan teman-teman dari berbagai macam provinsi, otomatis sudah memiliki kultur budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda. Iya, betul. Nah kalau dari KR sama Kak Iqbal tersendiri dari temennya gitu, mungkin Kak Her mewakili ya. Kira-kira dari Kalimantan Utara ini apa sih yang Kak Her beritahukan sama teman-teman yang di pondok tersebut? Mungkin tentang lifestyle-nya anak muda di Tarakan, tentang keagamaan seperti apa atau seperti apa nih Kak Her? Alhamdulillah ketika kita ada forum diskusi, saya menyampaikan bahwa saya bilang kita di Tarakan itu, saya dari Tarakan, khususnya Kalimantan Utara, itu daerah perbatasan Indonesia Malaysia. Jadi itu yang menjadi ikon kita, dan apalagi khususnya kota Tarakan ya, khususnya kota Tarakan adalah kota transit, yang dimana itu menjadi ikon kita, saya bilang gitu. Jadi alhamdulillah ketika saya kesana kemarin, saya selalu branding kalau misalnya saya itu dari Kalimantan Utara adalah perbatasan Indonesia Malaysia, karena itu langsung dikenal sama mereka. Oh itu yang viral ya, yang dapurnya Indonesia, yang dapurnya Malaysia, yang ruang tamunya itu Indonesia. Iya betul, itu saya, tempat saya di situ. Saya bilang tempat saya di Kalimantan Utara di situ, betul. Jadi brandingnya adalah itu. Kemudian yang kedua, saya mengatakan bahwa di Tarakan ya, di Kalimantan Utara khususnya kota Tarakan itu banyak sekali komunitas-komunitas kebaikan yang ada di sini, komunitas-komunitas sosial. Saya bilang kayak gitu. Kenapa? Karena sekarang ini eranya adalah kolaborasi. Kolaborasi kebaikan. Jadi alhamdulillah di Tarakan ini banyak sekali komunitas-komunitas sosial yang dimana kita bisa mengadakan kolaborasi kebaikan. Saya bilang kayak gitu sama teman-teman yang lain. Karena ternyata di kota teman-teman tuh ternyata belum sebanyak di Tarakan komunitas-komunitas kebaikannya. Jadi saya mengatakan hal tersebut alhamdulillah bangga gitu. Karena kota kecil Tarakan ini luar biasa. Kita punya komunitas-komunitas ternyata yang mewadahi kebaikan-kebaikan itu. Ternyata di kota-kota lain tuh belum sebanyak kita. Belum sebanyak kita. Itu yang saya branding kemarin. Terus yang ketiga, ketika orang melihat saya pertama kali, pasti langsung mengatakan kamu orang Jakarta ya? Bukan, saya bukan orang Jakarta. Bahaku nih. Ya, betul, orang Tarakan bahaku nih. Saya bilang bukan, saya orang Tarakan, Kalimantan Utara gitu. Jadi ternyata mungkin karena lifestyle kita ya, karena lifestyle kita yang katanya mereka gaul. Karena saya menanyakan juga, kenapa kamu mengatakan saya orang Jakarta? Bukan, saya orang Tarakan. Kenapa? Karena gaul. Oh ternyata branding kita selain branding dakwah itu tadi, kita bisa branding lifestyle. Oh ternyata orang orang Tarakan juga bisa disangka orang Jakarta loh gitu. Emang definisi gaul menurut mereka itu gimana sih? Saya juga kurang paham ya. Saya juga bertanya-tanya, aduh gaul yang gimana nih? Oh gitu. Ada lagi? Udah 3 tadi nih. Ya, terus makanan mungkin ada di bawah, mungkin ciri-ciri khas makanan dari Kalimantan Utara kesana dijelaskan seperti apa? Enggak ada sih kemarin ya. Enggak ada karena kita berangkatnya itu subuh. Sebelum berangkat itu saya jadi MC dulu. Padatnya ya. Iya, sebelum berangkat itu saya jadi MC dari pagi sampai sore.
pulang packing, aduh udah capek banget nih, subuh berangkat lagi gitu. Jadi kayak wah padat banget, nyampe Jakarta malam-malam pada saat itu. Jadi selama tanggal 4 Agustus sampai tanggal 15 ya? Iya 15 kemarin. Itu bisa nggak sih Kak Her jelaskan satu momen yang paling haru nih, yang benar-benar kayak bersyukur nih aku mendapat memasuki kegiatan ini. Kira-kira ada nggak momen yang paling haru yang kayak? Ada. Semua momen itu mengharukan. Asik. Ya, semua momen itu mengharukan. Kenapa? Yang pertama kita ketemu dengan orang-orang baru, otomatis relasinya bertambah, koneksinya bertambah, kemudian ilmunya juga bertambah, adabnya juga pasti bertambah karena kita dari berbagai latar belakang, otomatis bagaimana cara kita menghargai dan dihargai juga kita belajar di sana. Terus yang selanjutnya adalah ketemu dengan orang-orang hebat. Salah satunya kemarin kegiatan tersebut ditutup oleh Bapak Menteri Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Nasruddin. Beliau ya? Ya, ketemu beliau kemarin. Beliau itu cita-cita saya pengen ketemu beliau. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan. Kemarin itu ketemu beliau, saya bilang, Assalamualaikum Bapak, saya Herianti dari Kalimantan Utara. Beliau menoleh notis ke saya. Kemudian beliau bilang, semoga kebahagiaan dan keberkahan menyertai Herianti. Aduh, itu luar biasa banget. Terus perlu saya sampaikan, ada 5 poin kemarin yang beliau sampaikan kepada kami selaku dai dan daiyah muda seluruh Indonesia ini. Beliau menyampaikan bahwa dakwah itu bukan hanya sekedar dakwah, tapi bagaimana cara kita branding diri kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita menyampaikan dakwah itu dengan materi-materi yang sudah kita kuasai misalnya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita tetap menjaga silaturahmi dengan baik. Dakwah itu bukan hanya sekedar dakwah tadi, tapi dakwah itu ada banyak hal, dakwah bil lisan, dakwah bil hal. Bagaimana cara kita berpakaian itu juga dakwah, bagaimana cara kita berucap itu juga dakwah, bagaimana cara kita memperlakukan orang itu juga dakwah. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi beliau mengatakan kemarin anak-anakku itu luar biasa banget. Kita dianggap anak-anak bagi beliau gitu, itu luar biasa banget gitu, Masya Allah. Dan perlu saya tekankan untuk teman-teman seluruh Indonesia, dai-daiyah muda di seluruh Indonesia, mudah-mudahan kita bisa terus belajar, bertumbuh dan bisa berdampak khususnya untuk diri kita, kemudian untuk masyarakat luas. Kenapa? Perlu kita ketahui kenapa berdampak terlebih dahulu terhadap diri sendiri, karena memang yang harus kita dakwah itu adalah diri kita sendiri. Setelah itu baru kita menyampaikan kepada orang lain. Dan ketika selesai dari sana, kita adalah seorang calon dai muda, calon pembibitan dai muda, dan sekarang kita menjadi keluarga. Dan alhamdulillah kemarin sudah dilegalkan, disahkan oleh Bapak Menteri, kita menjadi kader dai muda Kementerian Republik Indonesia. Masya Allah. Dan teman-teman, sebelum kita lanjut lagi ngobrol bareng Kak Her, kita bakalan jeda. Habis jeda kita bakalan ngobrol lagi dengan Kak Her. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara
aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir di dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir di dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir di dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Spada! Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pada selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2 masih bersama Jay di Dialog Sepada dan tentunya masih bersama dengan Kak Her. Halo Kak Her. Halo. Nih kita sudah ngobrolin tadi tentang sepak terjunnya Kak Her mengikuti dunia dakwah terus sampai di acara Kemenak apa segala macam. Terus aku lebih pengen kenal nih Kak Her. Awal mula mengikuti kegiatan dakwah itu kan pasti ada tokoh inspirasi ya. Gitu. Pasti ada yang dijadikan sebagai tolak ukur, dijadikan sebagai mentor. Nah, kalau di Tarakan sendiri nih Kak Her sebenarnya belajar dari siapa sih gitu? Sebenarnya kalau belajar tentunya kita pasti punya guru yang sangat luar biasa gitu. Tapi di balik guru-guru tersebut ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa juga yang kita lalui gitu. Bermula dari mengikuti kegiatan lomba-lomba yang dimana memberikan. Maaf, ini lomba tentang keagamaan juga ya? Ada tentang keagamaan, ada juga umum. Lomba yang saya ikuti itu selalu berhubungan dengan public speaking, gitu. Jadi ya selalu berhubungan dengan public speaking. Emang dari sekolah memang suka organisasi orangnya? Iya, suka organisasi ketika sekolah. Dan bisa masih ingat nggak pertama kali nyampein dakwah tuh materinya tentang apa dan di mana tuh? Kayak ini first time nih nyampein dakwah tentang keagamaan pastinya. Terus tuh audiensnya nih kira-kira gimana nanggepinnya, seperti apa? Bisa ceritain pengalamannya? Pertama kalinya itu kapan ya? Udah lupa ya. Lupa. Emang waktu nyampein dakwah umur bukan umur sih, lebih ke masih sekolah kah atau sudah kuliah atau seperti apa? Ketika kuliah, sembari kuliah. Udah sembari kuliah, Ya, berarti di Samarinda. Enggak, di Tarakan. Di Tarakan. Oh. Di Tarakan. Atau enggak materinya tentang biasanya yang Kak Her sampaikan ini apa nih? Di masjid dekat rumah deh. Apa di masjid dekat rumah, apa di sekolah, saya lupa. Masalah rumahnya Kak Her di mana nih? Di Slumit. Oh, Slumit. Slumit di Masjid Al Muhajirin kayaknya. Ya, di situ alhamdulillah ketika menang dari RRI kemarin, alhamdulillah langsung dapat kesempatan untuk berdakwah di masjid itu pada saat itu. Ceramah yang pertama kali itu kalau tidak salah ya, sependek pengetahuan kami tentang orang tua. Kayaknya tentang orang tua. Jadi kayak memang itu waktu ikut di lomba di kegiatan RRI ditentuin temanya kah atau si pesertanya yang milih sendiri temanya itu seperti apa? Iya.
temanya tuh ada sendiri Ada dari sendiri, RRI, RRI. cuman kita kembangkan. Tapi memang sih semua jebalan-jebalan peserta RRI pasti luar biasa. Amin, Tepuk tangan amin. dulu guys buat RRI. Iya, Masya Allah, ditunggu nih lomba-lombanya. Ayo Kangen RRI banget adain soalnya. lagi. Tapi kalau ngomongin soal dakwah nih ya, Ya. audiensnya tuh beda nggak sih? Ini kan tau nggak sih bahasa anomali sekarang? Ya. Ya, yang kan kadang ada aja tuh anomali-anomali muncul di suatu aktivitas-aktivitas. Jadi pada saat nyampein dakwah atau sekarang nih lifestyle dakwahnya tentang anak-anak muda di Iya. Tarakan khususnya, itu mereka tipe anak-anak yang gimana? Emang anak-anak yang fokus ke rohanian atau memang juga yang mixtape kehidupannya seimbang dengan dunia seperti apa? Soalnya di pemikiran aku nih kalau misalnya ikut kegiatan dakwah, aku juga kadang ikut yang kayak kegiatan-kegiatan dakwah tapi yang kadang sembari ngopi, kadang sembari, tapi itu bukan di tempat-tempat yang Masjid masjid gitu, ya, tapi di kafe gitu. tapi di ya. kafe gitu. Tapi ada kadang tapi di jam 12 malam lewat sih nyampainya udah jam-jam rawan gitu kan. Ini kalau Kak Her nyampein dakwah tuh anak-anaknya tuh yang di umur berapa nih kira-kira audiensnya? Alhamdulillah umum ya. Umum ya? Umum. Jadi ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, kemudian ada anak muda, ada lansia. Lebih sulit yang mana kira-kira kalau nyampein dakwah tuh di usia-usia tertentu kah? Memang ada yang kayak aduh kalau anak muda dengerin dakwah ini kadang nggak dengerin, fokus main HP. Ya, alhamdulillah semuanya punya Tipe. apa ya? Semuanya punya hikmahnya masing-masing. Hikmahnya sih. masing-masing. Hikmahnya masing-masing. Nggak ada yang sulit, nggak ada yang ini karena tujuan kita adalah menyampaikan kebaikan. Jadi tidak ada yang sulit untuk itu. Cuman lagi-lagi kan Allah yang memberikan hidayah kepada setiap hambanya. Jadi tugas kita menyampaikan pesan kebaikan itu kepada mereka semua gitu. Kalau saya brandingnya kalau di ibu-ibu majelis taklim, ya kita gunakan bahasa-bahasa mereka. Contoh bahasa mereka tuh seperti apa? Maksudnya kita sebagai anak kan, anak apalagi ibu-ibu kan kita apalagi saya masih muda khususnya. Iya dong, semudah dong. Iya, alhamdulillah ya. Jadi bagaimana kita cara dakwahnya itu yang lemah lembut mungkin sama ibu-ibu ini karena orang tua tuh suka kalau kita berbicara lemah lembut. Jadi saya memposisikan diri sebagai anak yang menasehati orang tua, bukan menggurui ya. Jadi ibaratnya itu kita sharing aja, kita sharing, seperti ini gitu. Kemudian dengan humor-humor yang mungkin bisa beliau-beliau terima, ibu-ibu terima gitu. Jadi saya melakukan metode-metode yang seperti itu. Kemudian untuk kalau untuk anak-anak muda, saya akan memposisikan diri saya sebagai anak muda, teman mereka, teman ngobrol mereka, dan saya akan menggunakan bahasa-bahasa yang gaul, bahasa-bahasa yang gaul yang enak mereka dengar. Kemudian saya akan menggunakan pakaian yang gaul juga. Oh, bisa menyesuaikan lah ya. Culture Jadi, juga nih Kak Her. Betul. Karena kan dakwah itu tadi yang seperti saya sampaikan di awal, dakwah itu bukan hanya bil lisan, tapi bil hal. Jadi anak-anak muda yang melihat saya berdakwah, wah, kemungkinan mereka notice, wah, ternyata keren juga ya berpakaian syar'i ya, tetap gaul ya dengan style-stylenya kita yang anak-anak muda gitu. Jadi saya memposisikan diri saya di sana. Bagaimana cara saya membahasakan mereka, kemudian cara saya berpakaian. Jadi nggak monoton lah ya. Jadi mereka bisa belajar. Oh ternyata menggunakan pakaian syar'i bisa gaul juga ya kayak mbaknya misalnya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya melihat antusiasme semangat anak-anak muda di Tarakan, itu seperti apa nih dalam mengikuti kegiatan-kegiatan rohani? Apakah cuman yang setiap ada event aja kayak event setahun sekali Ramadan, atau after dari bulan Ramadan banyak juga nih anak-anak muda yang semangatnya ikut dakwah? Alhamdulillahnya yang saya lihat ya anak-anak muda di Tarakan ini luar biasa ya. Even ketika Ramadan maupun selesai Ramadan mereka juga tetap berkecimpung di dunia kebaikan ya. Contohnya kan
mereka masuk di komunitas-komunitas kebaikan, otomatis mereka sudah berdakwah kan. Berdakwahnya apa? Berdakwahnya itu tadi memberikan bantuan kepada orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Itu sih karena kan di Indonesia ini tingkat kedermawanannya tinggi, empatinya juga tinggi. Benar. Jadi kalau untuk di sekolah khususnya itu biasanya sih mereka di sekolah-sekolah ya ada kegiatan kayak pagi itu siraman rohani misalnya atau apapun itulah, biasanya sih kayak gitu. Aku juga dulu waktu sekolah suka ikut pesantren kilat. Iya, karena setahun sekali ya. Iya. Cuman biasanya kadang-kadang ada event-event tertentu, contohnya kayak Maulid Nabi, Isra Mi'raj, atau Muharram, Tahun Baru Islam misalnya, atau memang ada kegiatan-kegiatan motivasi. Biasanya saya ngisi kegiatan-kegiatan motivasi di sekolah, memberikan mereka motivasi untuk melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya lah. Biasanya tuh ada sedih-sedihnya lah. Ada sedih juga ya. Tapi aku pengen ini deh, sekarang kan di era digitalisasi global, media sosial, kadang dimana kita sudah effort buat konten, tapi selalu ditutupi tenggelam dengan konten-konten receh, kadang yang jokes lucu-lucuan gitu. Itu ada dibahas nggak waktu ikut kegiatan kemarin, kayak mana sih cara seorang dai muda tetap aktif, produktif membuat konten walaupun memang belum FYP mungkin, tapi tetap semangat buat konten seperti apa? Iya. Masya Allah, alhamdulillah sih saya ngelihat teman-teman kemarin ya kayaknya pada keren-keren semua deh konten-kontennya di sosial media mereka masing-masing ya. Kemarin tuh ketika materi alhamdulillah ada proses pembuatan konten, editing dan lain sebagainya, bagaimana cara agar hook, call to action kayak gitu-gitu tuh kita kemarin belajar. Jadi alhamdulillah sebelumnya teman-teman tuh sudah punya basic lah. Punya basic content creator khususnya. Jadi teman-teman udah paham lah terkait itu. Tapi kemarin memang tetap alhamdulillah diberikan materi tersebut gitu. Untuk FYP atau enggaknya enggak apa-apa. Yang penting kita tetap berusaha untuk berdakwah, kemudian menyebarkan kebaikan. Karena memang tujuannya bukan FYP. Kalaupun FYP alhamdulillah. Tujuannya adalah menyampaikan pesan kebaikan. Karena kita semuanya adalah pendakwah, kita semuanya adalah penyampai kebaikan. Jadi dakwah itu adalah panggilan Tuhan. Panggilan hati, panggilan Tuhan gitu. Pengen deh dipanggil. Jadi dakwah temanya kan adalah tren kekinian. Sebenarnya dakwah itu bukan tren kekinian. Jadi dakwah itu sebelum adanya tren kekinian kita sudah berdakwah kan? Iya benar. Iya kan? Nah jadi dakwah itu ya dakwah, cara kita menyampaikan kebaikan. Mungkin tren kekinian yang dimaksud adalah digitalisasinya, konten-konten yang yang bernuansa dakwah misalnya seperti itu. Tadi aku juga pengen ini deh, sempat ketangkep katanya ada ini komunitas-komunitas kebaikan di Tarakan. Iya. Ini bisa disebutin nggak Kak Her, komunitas kebaikan itu apa aja? Jadi saya tahu teman-teman Pro 2 tuh yang kayak apalagi pengen ikut komunitas gitu, cuman bingung nih linknya di mana-mana aja gitu, komunitasnya apa aja? Mungkin bisa dijelaskan Kak Her? Ada banyak macam sih komunitas-komunitas yang Kak Her ikutin deh. Ada komunitas Muslimah Tarakan, ada komunitas Sedekah Tarakan, ada book party atau literasi kan banyak banget gitu. Teman-teman bisa lah ngikutin kegiatan-kegiatan mereka gitu. Itu sih. Oke deh, sekarang sudah di jam 10 kurang 10 menit nih. Kita pengen ke harapan sebagai dai muda nih, terutama di Provinsi Kalimantan Utara. Apa sih yang pengen dititipkan atau sampaikan kepada pendengar Pro 2 yang menyaksikan di pagi hari ini, atau enggak buat anak-anak muda Kaltara? Ya, terima kasih. Bismillah. Harapannya yang pertama adalah pasti kebaikan untuk kita semua, kebahagiaan untuk kita semua, dan keberkahan untuk kita semua. Yang kedua adalah mudah-mudahan kita semuanya bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Karena kalau sendiri mungkin agak sulit menjangkaunya, tapi kalau kita berbarengan atau kolaborasi akan cepat sampai ke tujuannya, karena tujuan kita sama, visi misi kita sama, yaitu menyampaikan kebaikan, pesan-pesan Allah, kalam-kalam Allah. Kemudian yang ketiga adalah khususnya untuk Kakanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Utara, semoga saya Herianti dan juga Muhammad Iqbal Maulana SAG
bisa difasilitasi dan juga diberdayakan untuk ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan Kemenak khususnya di wilayah Kalimantan Utara. Kenapa? Agar kita bisa sama-sama branding dan juga menaikkan rating kita khususnya di wilayah Kalimantan Utara. Harapan yang selanjutnya adalah mudah-mudahan dakwah kita bukan hanya di sini tapi bisa meluas. Kemudian dakwah kita bisa diterima dengan baik, tidak saling menyalahkan satu sama lain karena perbedaan yang ada, tapi kita tetap satu visi dan misi, yang dimana misi itu adalah menyampaikan kebaikan. Mau berbeda dan lain sebagainya tidak masalah. Tujuannya tetap satu, menyampaikan kalam Allah. Terus saya juga mengucapkan terima kasih kepada Subdit Dakwah Kemenak Republik Indonesia dan PNS Kemenak atas terselenggaranya kegiatan tersebut, dan juga untuk teman-temanku di seluruh Indonesia, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita bisa memberikan dampak yang terbaik untuk diri kita dan juga masyarakat luas umumnya, dan semoga teman-teman juga diberdayakan dan diberikan fasilitas oleh Kanwil di wilayah teman-teman masing-masing. Dan mohon titip doanya juga untuk saya Herianti, mudah-mudahan langkah kebaikan kita bisa terus Allah berikan keistiqomahan. Amin. Allah berikan kita kebaikan dan pastinya Allah memberikan kita keberkahan, karena berkah itu nomor 1 ya. Amin. Ya, mungkin itu, dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk orang tua, kemudian seluruh orang-orang yang sudah membersamai saya, terima kasih banyak. Dan permintaan maaf juga saya ucapkan untuk semuanya. Sebelum kita tutup nih Kak Her, aku pengen satu pertanyaan lagi nih. Ya boleh. Terkadang kan lewat di sosial media itu kan, apalagi di FYP aku kadang tuh lewat, kalau kamu pengen masuk surga tekan like atau komen gini atau simpan itu, tanggapannya seperti apa nih? Karena masih banyak loh yang kayak nge-like sampai 1 jutaan, 2 jutaan. Apakah karena memang gabut atau seperti apa nih? Yang pertama mungkin gabut kan ya? Gabut. Terus yang kedua ada efek positifnya. Jadi orang nge-like konten-konten positif, konten-konten keagamaan itu kan. Siapa sih yang gak mau masuk surga gitu kan? Iya, apalagi caranya gampang kan, tinggal ngeklik doang kan. Gitu kan. Ya gak apa-apa sih, saya beranggapannya hal-hal yang positif aja, lucu-lucuan aja lah itu. Oke deh, thank you Kak Her sudah mampir ke Pro 2 Tarakan. Ya, terima kasih kembali Kak Jai ya. Ya Kak Jai. Ya, terima kasih kembali Kak Jai. Dan RRI juga terima kasih banyak. Ditunggu acara-acara selanjutnya dan kegiatan-kegiatan selanjutnya ya. Semoga pendengar Pro 2 di pagi hari ini termotivasi. Amin, biar ya bisa banyak lagi anak-anak Pro Tarakan atau di Kaltara mengikuti kegiatan komunitas kebaikan. Amin. Atau maybe next ada program dari pemerintah, Kemenak pastinya makin banyak nih delegasi dari anak-anak muda Kaltara untuk mengikuti kegiatan kerohanian. Thank you banget, lancar terus kegiatannya. Siap. Dilancarkan juga memilih S2 kan? Ya. Amin, semoga dilancarkan semuanya urusan pendidikannya. Amin. Amin. Dan teman-teman, thank you banget sudah temenin dialog sepada di pagi hari ini, dan after this kamu bakal mendengarkan info Pro 2 bersama Jay pastinya. Bye-bye. Sepada! Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.